Shalom. Sekali lagi, Shalom. Salam PPGT. Kader siap utus. Teguh dalam Kristus. Sebelum kita mulai ibadah, mungkin boleh teman-teman dan kakak-kakak yang duduk di belakang boleh maju ke depan, di tengah. Selamat datang di ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepao dengan tema Kasih itu dilakukan bukan diposting. Perkenalkan, nama saya Esar dan partner saya Adit. Terima kasih buat teman-teman dan kakak-kakak yang sudah hadir dalam ibadah PPGT Jemaat hari ini. Namun sebelum itu, bolehkah kakak-kakak dan teman-teman berpisah duduk dengan orang yang dikenal, karena kita akan mempraktekkan Tema kita yaitu kasih itu dilakukan bukan diposting. Boleh mungkin berpisah duduk, karena kita akan mempraktekkan tema kita yaitu kasih itu dilakukan bukan diposting. Mungkin kakak-kakak yang di sini boleh pindah ke sini. Di tengah masih kosong. Iya, boleh kakak-kakak yang di sini boleh pindah ke sampingnya Kak Aldi duduk. Oke. Sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, kita absen per kelompok dulu. Kelompok 1, mana suaranya? Wah, banyak sekali. Kelompok 2, mana suaranya? Kelompok 3, mana suaranya? Kelompok 4, mana suaranya? Kelompok 5. Wah, banyaknya. Kelompok 6. Kelompok 7. Oke. Baik, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah, yang ketiga door prize, yang keempat sambutan-sambutan, dan yang terakhir penutup yang akan ditutup oleh doa makan. Baik, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu ibadah. Teman-teman yang mengambil bagian dipersilahkan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, dan mari kita tinggalkan segala kesibukan kita. Mari kita berhimpun menghadap Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita kembali bertemu untuk menikmati persekutuan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya. Tuhan memanggil kita untuk datang padanya dan melakukan segala perintah-Nya dalam tuntunan tema kasih itu dilakukan bukan diposting. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian tiada berkesudahan.
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Pemuda gereja, pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari semua orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk. Tiba saatnya kita bermazmur dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Ayat yang ganjil saya yang bacakan dan ayat yang genap saudara-saudari sekalian yang bacakan. Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuatkan jiwaku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara,
selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kita akan mengaku dosa kita menurut firman Allah. Hanya Yesus yang tidak berdosa, sehingga kita semua adalah orang berdosa. Dan setiap kali kita mengaku dosa, kita sungguh-sungguh menyadari kita adalah orang berdosa. Marilah kita tunduk di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita. Firman Tuhan mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita mengucapkan bersama, kasihanilah dan ampunilah kami ya Tuhan. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus.
Luar biasanya kekristenan, Yesus berkurban supaya dosa kita dihapuskan. Dan kepada kamu sekalian yang sudah berduka karena dosa dan tunduk dalam penyesalan dan bertobat, saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan kepadamu berita anugerah Allah dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Mari kita mengangkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, mengapa Kau di sisiku? Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, mengapa Kau di sisiku? Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudara, itulah pengakuan kita. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan perikop dari 1 Yohanes pasal 3 11 sampai 18, kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Bapa, dari surga Kau lihat kami, dan dengan Roh Kudus Kau ada di dalam kami, bersama kami, berjalan bersama kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau menyehatkan anak-anak muda-Mu ini, sehat secara fisik tapi juga sehat secara iman, sehingga mereka tahu
bahwa duduk bersekutu di hadapanmu, menikmati hadirat Tuhan adalah sesuatu yang baik untuk kehidupan mereka mengikuti Yesus dan untuk menguatkan mereka menjalani kehidupan mereka dengan penuh harapan dan mereka teguh karena firman Tuhan. Kami mau belajar pada sore hari ini tentang kasih yang tidak cukup dikatakan, melainkan dilakukan. Dalam nama Yesus, ya Roh Kudus, tuntunlah kami memahami firman-Mu pada saat ini. Amin. Kita baca 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai ayat 18. Saya baca dari terjemahan baru edisi kedua. Judulnya Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Kasih kepada saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. Janganlah heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tinggal di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita baca sama-sama ayat yang ke-18 karena dari sinilah tema diambil. Kita baca sama-sama. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Jadi kita tentu saja yakin bahwa bacaan ini menolong kita untuk berkata bahwa kasih yang nyata ialah dari ucapan ke tindakan, dari mulut ke perbuatan. Tentu saja ikut seperti tadi, mulut, pikiran, hati, dan perbuatan. Itu yang biasa disingkat dengan 3H. Dari head, heart, dan hand. Kasih yang nyata dari ucapan ke tindakan. Nah, saudara-saudara, secara kehidupan, secara umur, kalian semua adalah cucu saya. Karena ini 70 tahun umur saya tahun ini, dan biasanya satu generasi itu adalah 25 tahun. Jadi kita berbeda 2 generasi. Dari sisi bahasa mungkin sudah tidak terlalu pas sebenarnya. Tapi syukurlah kita pada saat ini bukan
soal bahasa, melainkan soal firman Tuhan. Dan sangat jelas bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu tetap. Jadi nanti kalian bahasakan dalam bahasamu sendiri, tapi saya bahasakan dari dalam khotbah atau firman Tuhan pada sore hari ini. Kasih yang nyata dari ucapan ke tindakan, atau tema persis sama tema apa itu? Kasih dilakukan, bukan diposting. Ya. Kalau diposting malah bukan dikatakan toh. Apa yang terproses di dalam diri kita kalau kita membuat ini? Ada di antara kalian yang kalau buat WA sementara bicara pikirannya jalan, mulutnya bicara? Ada? Rata-rata tidak, kecuali kalau ada video lucu baru kita tidak malu tertawa sendiri. Tapi kalau membuat WA atau pernyataan lalu sambil kita bicara, kita ketik begitu, mungkin jarang sekali orang yang bisa melakukannya. Kasih itu dijelaskan kepada jemaat yang menerima surat 1 Yohanes ini, dan jemaat ini sebetulnya sementara mengalami atau menghadapi ajaran sesat. Ajaran sesat yang kemudian digambarkan dalam bagian berikutnya, ajaran dari anti-Kristus. Anti-Kristus ialah ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia dan bukan Tuhan. Itu doktrin yang beredar. Dan Kristus, Yesus Kristus, kehidupannya adalah kasih itu sendiri. Tidak ada kata lain yang sangat akrab dihubungkan dengan Yesus kecuali soal kasih. Dan karena itu penulis surat 1 Yohanes ini mencoba menjelaskan tentang kasih, tapi khususnya kasih terhadap saudara. Dikatakan di sini itulah sebagai tanda hidup baru. Kasih sebagai tanda hidup baru. Nah, saudara-saudara, saya mau tanya, kalau kita katakan hidup baru, apa yang saudara paham tentang hidup baru? Apa tanda-tandanya kalau hidup baru? Ada mic wireless kah? Apa tandanya kalau hidup baru? Coba. Kalau saudara hidup baru itu artinya apa? Antara lain, karena banyak aspeknya. Kalau hidup baru, kira-kira apa yang muncul di pikiranmu? Kalau saya katakan saudara hidup baru, apa yang muncul di pikirannya kalau dikatakan hidup baru? Ya? Orang baru. Bisa juga. Orang baru. Ya, saya jelaskan secara singkat. Hidup lama adalah hidup yang berpusat pada aku. Apa-apa kita bertanya apakah ini menguntungkan aku. Jadi hidup lama, hidup yang pusatnya adalah aku. Dan itulah hidup manusia secara umum. Pusatnya adalah aku. Selalu bertanya, apakah itu menguntungkan bagiku? Kalau tidak, ya tidak usah terlibat. Nah, dalam banyak kasus, kalau bukan orang itu yang kena, ya diam-diam saja. Tapi kalau dia yang menjadi korban, baru dia ribut. Hidup yang berpusat pada aku sendiri. Lawannya adalah hidup baru. Hidup baru pusatnya bukan aku lagi, melainkan Kristus. Hidup yang berpusat pada Kristus. Mengapa Kristus? Karena kita percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Dialah yang mengerjakan seluruh proses membuat kita, ada istilah dalam ayat tadi, pindah dari dalam maut atau dari dalam kegelapan ke dalam kehidupan atau ke dalam terang.
Kristus yang menjadi pusat hidup. Kalau kita katakan hidup baru. Jadi hidup baru adalah hidup yang berpusat pada siapa? Pada Kristus. Jangan ragu-ragu mengucapkan itu. Hidup baru adalah hidup yang berpusat pada Kristus. Nah, kalau berpusat pada Kristus, itu artinya apa? Satu, Kristus adalah Tuhanku pribadi. Ini biasanya kita sudah mengaku di gereja, tapi kadang-kadang tidak berpengaruh kepada kita secara pribadi. Yesus Kristus adalah Tuhanku. Nah, apa bukti bahwa Kristus adalah Tuhanku? Mestinya kalau Kristus adalah Tuhanku, maka kita akan terus bertanya. Pertanyaan yang akan membimbing kita ialah, kita lakukan sesuatu, kita mengerjakan sesuatu, kita memikirkan sesuatu, kita bertanya, apakah ini sesuai dengan kehendak Kristus? Jadi saudara buat rencana studi, saudara buat rencana usaha, saudara mau pergi cari pekerjaan ke bidang apa, saudara sebagai orang yang hidup baru bertanya, apakah ini sesuai dengan kehendak Kristus? Itu satu. Jadi menerima Kristus sebagai Tuhan. Yang kedua, menerima Kristus sebagai teladan. Kita mencontoh kehidupan Yesus. Kalau misalnya ada orang kehilangan uang dan kita yang dapat, kita akan berpikir sebagai orang yang hidup berpusat pada Kristus, apa yang akan Kristus buat kalau terjadi seperti ini? Berarti kita akan mencontoh Yesus. Sehingga pertanyaan yang membimbing kita kalau Kristus adalah pusat hidup kita ialah, apakah ini membuatku makin serupa dengan Kristus? Ya, pertanyaan kedua tadi, apakah ini membuatku sesuai dengan kehendak Kristus? Kristus sebagai Tuhan. Dan yang kedua, apakah ini membuatku makin serupa dengan Kristus? Kristus adalah teladan. Yang ketiga, kita jadikan Kristus sebagai tujuan seluruh kehidupan kita. Kristus sudah di surga dan tujuan kita adalah ke surga. Kristus ada di sana. Dengan demikian, kalau Kristus tujuan hidup kita, maka apa yang perlu kita buat? Pertanyaan yang menolong kita ialah, apakah ini saya lakukan, saya pikirkan, saya buat memuliakan Tuhan? Saudara sering dengar Soli Deo Gloria? Pernah tahu istilah itu? Soli Deo Gloria? Kemuliaan hanya bagi Allah saja. Hidup orang percaya, hidup yang berpusat pada Kristus, tujuannya adalah kemuliaan Allah. Dulu Calvin itu mengatakan dunia ini adalah teater, podium, pemuliaan Allah. Jadi setiap pengikut Yesus di dunia ini adalah teater, podium, tempat kita memuliakan Allah. Nah, itu yang disebut hidup baru. Nah, sekarang saya tanya lagi. Sudah mengerti sekarang hidup baru, hidup yang berpusat pada Kristus. Ada 3 hal di situ. Sebagai Tuhan, sebagai teladan, dan sebagai tujuan. Tujuan akhirnya ialah, apakah ini kita lakukan memuliakan Allah. Jadi ini main orgel toh, keyboard ya. Jangan asal main, bertanyalah apakah ini memuliakan Allah. Ya, jangan sekadar mau pakai ini, ya, stola. Kita selalu bertanya, apakah ini memuliakan Allah? Nah, jadi saudara-saudara, kasih terhadap saudara itu sebagai tanda hidup baru. Jadi tanda bahwa kita menjadikan Kristus sebagai hidup, sebagai pusat kehidupan kita. Nah, saya mau menjelaskan materi ini dengan 3 topik kecil. Jadi kita akan ditanya sebagai pertanyaan untuk merefleksikan firman ini kepada kita berdasarkan ayat yang terakhir tadi 18, ialah apakah kasih kita hanya berupa kata-kata atau sudah nyata dalam tindakan? Ya, itu pertanyaan reflektif ya bagi kita semuanya ya. Karena tidak ada yang sempurna dalam kasih. Kita terus bergumul tentang kasih.
Tapi kita bertanya, apakah kasih hanya berupa kata-kataku ataukah sebetulnya sudah nyata dalam hidupku? Nah, yang pertama yang dijelaskan di sini dalam ayat 11 sampai ayat 12. Ayat 11 sampai 12. Itu dijelaskan di situ tentang dasar kasih Kristen. Itu poin yang pertama. Dasar kasih Kristen. Mungkin bisa baca di Alkitabnya dulu. Ayat 11 bilang apa? Kita baca sama-sama. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Pada ibadah Rabu Abu, kalau saudara sudah ikut Rabu Abu, itu poin paling penting. Perintah baru kusampaikan kepadamu. Apa itu? Hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, itulah yang dikutip di sini. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula, dari Kristus tentu saja. Karena memang Yesus yang memerintahkan bahwa kita harus saling mengasihi. Ini berarti apa? Kasih adalah pesan Yesus sendiri. Kasih adalah pesan Injil. Ini adalah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, dari Yesus sendiri. Yesus menegaskan kasih sebagai tanda hidup murid-muridnya. Orang akan kenal kamu sebagai muridku jikalau kamu saling mengasihi. Masih tahun 87 itu pernah saya diminta oleh PPGT Klasis Rantepo, masih gabung semuanya sampai seberang, untuk bicara tentang atau menjawab sebuah pertanyaan dari pengalaman sehari-hari. Karena orang tua cukup banyak yang heran mengapa seperti agak mudah itu anak-anak kita sudah disidi, artinya sudah dikatekisasi, tapi mudah sekali pindah ke yang insya Allah. Jadi sudah dikatekisasi tentang keselamatan yang pasti sudah terjamin dari Allah sendiri, tapi masih mau tinggalkan yang pasti itu, mencari yang insya Allah. Rupanya agak sering terjadi waktu itu di Kota Rantepau, di Klasis Rantepau tahun 87. Saya masuk di sini bulan Februari 87. Terus saya menantang PPGT waktu itu, saya katakan, ini kalian ini sering berdiskusi, sering beribadah bersama, berarti kalian tidak bersaudara, tidak saling mengenal baik-baik, tidak saling mengasihi. Karena kalau akhirnya ada di antara kalian yang toh pergi ke orang lain, itu artinya renggang di dalam, kita tidak saling mengasihi di dalam. Nah, apakah itu memang benar? Tapi itu dugaan saya, bahwa kadang-kadang kegiatan kita itu terjadi, tapi sebetulnya ritual saja dan tidak sampai di hati kita, dan tidak melihat sesama PPGT itu sebagai saudara kita sendiri, sehingga lebih mudah kita tertarik ke yang insya Allah daripada yang sudah pasti. Itu penting sekali bagi kita. Dan sebagai perlawanan dari kasih yang sudah kita dengar dari semula, dasar kasih kita ialah saling mengasihi karena Kristus mengajarkannya kepada kita. Ayat 12 mengemukakan sesuatu yang kontradiksi sama sekali. Apa dibilang? Bukan seperti Kain. Jadi kita harus saling mengasihi sebagai saudara, bukan seperti Kain. Nah, kita sudah tahu kisah Kain, tapi di sini dipersingkat. Yang berasal dari si jahat. Dia membunuh saudaranya. Di terjemahan sebelumnya membunuh adiknya. Tapi nampaknya kata Ibrani itu lebih cocok diterjemahkan dengan saudaranya. Membunuh saudaranya. Mengapa? Alasannya karena memang perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya itu benar. Kalau begitu, Kain memiliki sifat apa?
membenci. Dia membenci. Dan boleh dibilang sikap membenci ini mewakili dunia yang membenci kebenaran. Baik kebenaran dari Allah, tapi kebenaran juga secara umum. Dan tentu saja kebencian adalah ciri hidup tanpa Kristus. Ciri hidup yang tidak berpusat pada Kristus. Jadi dasar kasih adalah kasih Kristus itu sendiri, firman Allah itu sendiri. Karena itu kita harus mengasihi saudara kita. Itu yang pertama, dasar kasih. Ayat 11-12. Yang kedua dari perikop ini ialah apa yang disebut ciri kasih sejati. Jadi tadi dasar kasih, kemudian sekarang yang kedua ciri kasih sejati. Intinya adalah pengorbanan. Kalau kita coba baca lagi ayat 13, janganlah heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tinggal di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Berarti ciri kasih sejati adalah pengorbanan. Dan Kristus sudah berkorban untuk itu. Pengorbanannya menentukan segala-galanya. Saudara-saudara, kalau Kristus tidak mengorbankan dirinya, kita semua akan menanggung sendiri hukuman Allah karena dosa kita. Dan hukuman itu bersifat kekal. Kalau Kristus tidak ada, seandainya Allah melihat kita itu, kalau ini loop, Allah melihat kita, yang akan dilihat hanya dosa kita. Kalau lihat kita langsung, seluruh dunia, Allah lihat melalui loop itu, dosa terkecil pun yang belum dirasakan, belum dipikirkan, apalagi dikatakan, itu sudah diketahui Allah. Jadi ketika Allah melihat kita secara langsung, dosa saja yang dilihat. Dan karena itu kita harus dihukum, pasti dihukum. Namun peristiwa salib, ketika Kristus disalibkan dan kita percaya kepada Kristus, maka setiap kali Allah melihat kita di dalam loop itu sudah ada salib Kristus. Jadi Allah melihat ini sudah ada filter di situ, salib Kristus. Sehingga setiap kali dosamu itu dilihat Allah, dia tidak lihat lagi langsung kepadamu, tapi dia lihat di dalam salib Kristus. Kasihan nih, siapa nama? Lian. Kasihan ini Lian. Kalau tidak ada salib Kristus di situ, Lian, kasihan sekali. Saya kasihan sekali. Kalian semua kasihan sekali. Tidak ada orang yang tidak sangat kasihan karena akan menanggung hukuman kekal. Tapi kita bersyukur karena melalui salib, melalui Kristus, setiap Allah melihat kita selalu dengan salib di situ, sehingga pengorbanan Kristuslah yang menjamin keselamatan bagi kita. Itu kekuatan luar biasa bagi kita orang-orang percaya. Tidak ada lagi keraguan tentang itu. Allah selalu melihat kita, bukan lagi telanjang dengan dosa-dosa kita, semua pemberontakan kita, melainkan Allah melihat kita dengan loop, salib di dalamnya, yaitu bahwa setiap kali melihat kita, Kristuslah yang dikorbankan, yang disalibkan, itulah yang dia lihat. Kristus sudah digantung di kayu salib, dan itulah yang menyelamatkan kita. Pengorbanan. Nah, saudara-saudara, kalau Kristus sudah rela berkorban untuk kita,
sederhana permintaannya. Jadi kalau begitu Kristus sudah berkorban, mengorbankan nyawanya, maka kita pun wajib mengorbankan, menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Istilah bukan mengorbankan di sini ya, tapi istilah menyerahkan nyawa kita. Maksudnya memang inti kekristenan adalah kasih, dan kasih itu nyata dalam pengorbanan. Itulah ciri dari apa yang disebut sebagai kasih sejati. Dan dunia bisa saja membenci kita. Tantangan hidup selalu ada. Itu pasti terjadi. Namun kasih sejati kita tunjukkan dengan berkorban. Sama seperti Kristus menyerahkan nyawanya, kita juga perlu berkorban untuk orang-orang lain. Nah, kasih berarti rela berkorban waktu, tenaga, dan sumber daya untuk sesama, untuk orang lain. Tadi diumumkan oleh MC dan oleh Esher yang jemput kita di luar bahwa untuk melaksanakan, mempraktekkan sekecilnya dari hal kecil, maka pada ibadah saat ini kita diminta untuk duduk bersama dengan orang yang belum kita kenal atau sekurang-kurangnya yang kurang kita kenal. Itu artinya apa? Pengorbanan sedikit di situ, keluar dari zona nyaman. Karena nyamannya kita ialah duduk sama teman toh, itu terus menerus terjadi. Kita sulit sekali berkorban sedikit untuk ambil sedikit waktu berbicara dengan orang yang mungkin tidak begitu kita kenal dan lain-lain. Yang ketiga, jadi dasar kasih, kemudian ciri kasih. Ciri kasih sejati ialah kasih dan pengorbanan. Dan hal ketiga dari bacaan ini ialah kasih yang aktif dalam perbuatan, kasih yang nyata dalam perbuatan. Itu tema kita ya. Kasih itu dilakukan, bukan di posting. Ayat 17-18, siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Berarti ujian kasih itu sangat konkret, sangat nyata. Kalau kita melihat teman, nah apalagi kalau kalian misalnya pergi studi ke suatu kota. Kami dulu di STT Intim waktu itu sistem pengiriman uang dari orang tua masih pakai wesel pos. Jadi orang tua kita di kota atau di kampung datang ke kantor pos, kirim surat, kirim uang, lalu dikirim melalui pos. Kalau ke Makassar itu biasanya 1 minggu sudah tiba di STT Intim. Dan kita terima sesudah 1 minggu. Tapi dalam kehidupan berasrama selalu saja ada yang kekurangan, yang tidak tahu, mungkin karena memang orang tuanya tidak punya sumber, jadi bukannya dapat uang setiap bulan, tidak. Nah, disitulah terjadi praktik-praktik berbagi. Lebih baik berbagi daripada mencuri ya. Karena kadang-kadang juga penyakit asrama itu mencuri. Kalau penyakit asrama mencuri, itu berarti memang kasih kurang dipraktikkan. Ada cerita waktu masih ada asrama Elim di situ. Ada seseorang yang kikir sekali. Lalu teman-temannya bungkus batu bata, batu tela, dikemas baik-baik, dipaket baik-baik, dibawa di pos.
lalu tulis namanya, datang di bawah, oh berat. Lalu ibu asrama waktu itu istri saya panggil yang punya paket itu, wah dia datang senang dia bawa. Dia pulang ke kamar karena memang orangnya itu kikir sekali. Dia cari kesempatan, tidak ada temannya, baru dia buka. Jadi sudah sunyi kamar, dia buka, ternyata batu tela di situ. Jadi itu kadang-kadang bisa terjadi jika kasih kurang. Itu karena dia sangat kikir, maka anak-anak teman-temannya melakukan sesuatu yang membuat dia akhirnya menangis. Tidak tahu apakah dia bertobat sesudah itu atau apa, tapi pokoknya dia menangis karena diperlakukan seperti itu. Jadi kasih mestinya ditunjukkan, diwujudkan di dalam tindakan. Dan jelas-jelas dalam perikop ini bagian yang ketiga dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi bukan dikatakan atau oleh lidah saja, tetapi dalam kebenaran, dilakukan dalam kebenaran. Sekali lagi kalau kita mengevaluasi apakah kasih kita lakukan atau kita verbalkan saja, kita katakan saja, kita posting saja, ataukah kasih kita sudah menjadi nyata. Kasih adalah identitas Kristen, identitas setiap orang percaya, bukan sekadar perasaan, tapi sebuah identitas, sebuah hal yang betul-betul kalau kita tidak mengasihi, kekristenan kita menjadi ternoda. Nah, saya mau orang di tempatnya diskusi, tahu cerita anak-anak remaja 36 orang ya bersama pendampingnya di Sukabumi ya, di Cidahu daerah Sukabumi, sementara retret ya, lalu diserbu dan menurut keterangan ya anak-anak itu sangat trauma. Siapa yang sudah membaca, mendengar kasus itu? Kasus Cidahu. Cidahu. Dengar kasus Cidahu. Ada ya. Ya. Dan hanya satu yang pernah baca dan tidak, yang lain sama sekali tidak pernah dengar. Ya, juga dengar. Berarti dua. Ya, saya mulai tahu sekarang tentang kecenderungan, ya. Tapi begini, oke, kita retret di sini, anggap itu sebagai kita retret di sini, kita menuju Tuhan untuk kunjungan pertumbuhan iman kita, lalu tiba-tiba langsung ada orang datang ke generasi. Ada yang asal kata-kata ini saling
mungkin bersisa sama sekali. Mereka sebelum kami belum melakukan dan dikerjakan. Akhirnya para peserta representasi ini dievakuasi. Banyak sekali kemudian, tapi yang paling penting di sini anak-anak merasa terancam dan tidak bisa diterima karena mereka sedang melakukan hal yang sangat baik, tapi tiba-tiba diserang oleh orang yang jahat. Ya, dianggap saja jahat. Kita tidak boleh bilang orang miskin, kita bilang orang jahat. Diserang oleh orang jahat. Nah, yang ingin saya minta saudara di panggung masing-masing, kalau saudara mengalami di sini saat ini hal seperti itu, mengalami persekusi, mengalami kekerasan karena iman, berdasarkan perikotannya, apa yang akan saudara lakukan? Ya, kalau saudara mengalami seperti itu, apa yang saudara lakukan? Secara langsung ya, silakan didiskusikan karena itu memperdalam kasih dan perbuatan. Kalau saudara yang mengalami kasus seperti di dahulu, apa yang akan saudara lakukan terhadap para pendengar ini? Ya, berdasarkan perbuatan dan tentu saja karena oke, silakan diskusi ini juga ya. Ya. Apa yang akan saudara lakukan kalau saudara menjadi korban dari peristiwa seperti ini? Ya. Apa yang akan saudara katakan dan lakukan? Silakan didiskusikan 5 menit. Untuk memberi jawabannya. Jadi kita sedang membicarakan jawaban orang Kristen terhadap kekerasan. Kekerasan karena iman. Ya. Kemungkinan jawaban bisa 2 kelas, satu membalas dan satu tidak membalas. Oke. Nah, termasuk kalau melapor ke polisi ya, itu bagian dari balas. Jadi tidak usah panjang. 1-2 kata saja ya. Oke. Ini sudah ada hasil diskusi. Sudah?
Oke, mencari sebab. Tenang. Mencari sebab. Menanyakan kenapa? Hah? Ini kecewa. Ya oke, kecewa kita ambil kecewa tapi bukan ya, oke, kecewa ya. Sudah ya, berserah berdoa, oke. Kata tujuh. Bukan, kan ini terhadap orang yang datang kekerasan, bukan kita kuatkan mereka. Sudah diganti, tidak bisa dibuatkan kalau dengan musuh. Oke, tidak ada gantinya. Ini tadi yang belum. Menyelamatkan diri. Ayo, lari, menyelamatkan diri, lari. Ini the last, yang terakhir. Mau apa? Lapor ke polisi. Oke. Berarti apa? Ini kalau kita ada 8-nya, 8, tapi yang pukul 1 lapor ke polisi, tanya sebab, apalagi, oh ya, oke, berarti ada 5 yang tidak melawan, 5 ya, 3 yang memperjuangkan hak ya, maksudnya ya, memperjuangkan hak, masih positif. Kalau kita lihat dari kalian ini masih positif karena dari 8 jawaban ada 5 yang serahkanlah kepada Allah dengan berdoa, mengampuni, memaafkan, bersabar. Ya, masih layak kita disebut orang Kristen. Ini yang pukul tadi tuh. Ya, ditutupi ini, ditutupi. Kita masih tutupi. Karena suara memaafkan, suara mengampuni, suara sabar, suara berdoa, suara menyerahkan kepada Tuhan lebih banyak. Nah,
Ini betul-betul saudara-saudara, kasih bukan untuk diposting, tapi untuk dilakukan. Memang tidak mudah, tapi yang menyelamatkan, boleh dibilang begitu ya, yang menyelamatkan kekristenan Indonesia ialah bukan yang membalas, bukan yang melawan, bukan yang dibawa ke pengadilan, melainkan yang menyelamatkan kekristenan di Indonesia ialah karena kasih, pengampunan, dan bersabar. Di banyak kasus, kalian belum lahir waktu 99 peristiwa Ambon. Belum lahir kami tahun 99. Belum ya? Ya. Peristiwa Ambon 99, kemudian juga peristiwa di Poso, sekitar itu juga di daerah Halmahera, Maluku Utara. Umumnya mereka, bagaimana kalau Tuhan membalas dengan tangan kita? Itu di Poso ada kisah pendeta konsisten mengkhotbahkan kasih dan pengampunan. Tapi karena sudah marah sekali ini umat yang hadir, ada yang memang hari-hari perjuangan itu maju di depan, lalu dia teriak dari podium ke mimbar, bagaimana Pak Pendeta kalau Allah mau membalas dengan ini? Oh, dia yang diikuti. Dia yang diikuti. Dan semua tempat di mana orang Kristen memakai tangannya untuk membalas, boleh dibilang Allah menjadi mundur. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan pembalasan adalah hakku. Hak Allah yang membalas. Jadi sudah benar apa yang terjadi misalnya di Makassar. Cukup banyak juga kekerasan terhadap kekristenan di Makassar. Tapi orang bersabar di sana. Lebih penting gerakan doa kepada Allah. Lebih penting menyerahkan kasus ini, penderitaan kita langsung kepada Allah, daripada kita sendiri angkat tangan. Nah, bisa kita bandingkan antara orang Kristen yang tidak membalas, kehidupannya cepat menjadi damai. Tapi daerah macam seperti Poso, kemudian juga Ambon, itu karena sudah terjadi peperangan atas nama agama, lama sekali baru pulih. Bahkan sampai hari ini belum bisa dianggap sebagai sudah pulih benar, karena mereka membalas. Dengan demikian, prinsip yang tetap perlu kita pegang ialah memang kasih itu mengampuni. Kasih yang kita nyatakan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, itu juga adalah kasih yang mesti dinyatakan kepada musuh-musuh kita. Memang tidak mudah, tetapi kalau kita terus belajar pada firman Allah, maka kita pasti mampu untuk mengampuni orang itu. Pernah dengar kasus seorang gadis yang dibunuh oleh pacarnya? Saya kira ini kasus yang biasa sekali, karena ibu dari yang dibunuh itu malah mengampuni pembunuh anaknya, lalu diangkat sebagai anak. Saya lupa di Indonesia. Itu luar biasa sekali. Itulah pengorbanan berdasarkan paham yang benar tentang kasih. Bukan yang diposting, bukan yang dikatakan, tapi kasih yang dilakukan. Nah, saya tahu tidak mudah kita mempraktikkan kasih macam itu, dan itu betul-betul di luar dari kebiasaan kita. Kita sudah terbiasa untuk membalas langsung, tapi kita dibina di dalam Kristus, di dalam gereja, untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan karena itu kita perlu menjadikan Kristus sebagai teladan kita, dan kita berpegang pada doktrinnya. Dan hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita mampu mencerminkan dan melaksanakan kasih di tengah-tengah kita.
Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami sadar tidak mudah kami mengasihi musuh, juga kadang-kadang saudara-saudara sendiri. Namun kami ingin belajar pada firman-Mu untuk menyerahkan semua hal kepadamu. Dan Engkaulah ya Roh Kudus akan memampukan kami mempraktikkan kasih, mulai kepada saudara-saudara, kepada keluarga, kepada teman-teman, bahkan kepada orang-orang yang membenci kami. Kami berdoa khusus untuk anak-anak remaja yang jadi korban kekerasan di Cidahu, Sukabumi. Engkau akan memulihkan mereka. Dan orang-orang yang sudah melakukan kekerasan, Engkau ya Roh Kudus bisa mengubah mereka menjadi orang yang percaya, berbalik dan bertobat dari kejahatan mereka. Tuhan, kuatkanlah kami menjadi pengikut Yesus, sehingga kami melakukan kasih, bukan sekadar memostingnya di media sosial. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengar. Semoga firman yang telah kita dengar boleh kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Tiba saatnya kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita mendengarkan nas persembahan berikut. Mazmur 25 ayat 21. Marilah kita memberi persembahan dan berkata seperti pemazmur, bahwa ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nanti Engkau. Sambil pun dijalankan, mari kita mengangkat pujian betapa hatiku berterima kasih Yesus. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Yang mana? Kita akan masuk dalam doa syukur. Kita mau bersyukur untuk kesehatan kita. Saudara punya alasan untuk bersyukur kepada Tuhan masing-masing. Kesehatanmu, sekolahmu, mungkin sudah ada yang bekerja juga di sini, ya. Pokoknya semua yang kita syukuri, kita akan mensyukurinya secara bersama-sama.
dengan sepenuh-penuh hati kita, mari syukuri semuanya. Syukuri orang tua, syukuri sekolah, syukuri apa yang bisa kita terima dari Tuhan. Apapun yang kita bisa syukuri, mari kita syukuri. Kita syukuri dengan menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Mulut kita tergerak, hati kita tergerak, sungguh bersyukur untuk semua yang telah kita terima dari Tuhan. Mari berdoa, mari bersyukur. Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku, selalu baru. Ya Allah, Bapa, dengarlah doa syukur anak-anak-Mu PPGT Jemaat Rantepau yang menyembah Engkau sore ini. Kau tahu mereka sungguh bersyukur karena Engkau sumber hidup mereka. Berkat-Mu atas hidup mereka, kami syukuri bersama. Hidupku. Amin. Sekarang kita akan masuk bagian kedua dari doa, yaitu syafaat. Yang pertama kita mau berdoa syafaat untuk seluruh anggota PPGT di Jemaat Rantepau di sini. Ini 7 kelompok. Tadi saya tidak ingat, tapi waktu protokol MC-nya panggil satu-satu, apakah 7 kelompok hadir semua? Ada perwakilannya? Mana tadi yang MC? Ada hadir semua tadi? Semua kelompok ada perwakilan? Oke, 7 kelompok. Yang saya ingat tadi salam-salam, ternyata kelompok 7 lumayan banyak. Mana itu kelompok 7? Oh, tinggal 1 sekarang. Ada paling kurang 4 tadi ku lihat. Ya, oke. Ini memang menjadi pergumulan ya. PPGT
aktif sedikit saja. Yang ibadah-ibadah juga sedikit saja. Saya tidak tahu di kelompok 1 yang pernah kebaktian di rumah Glans berapa puluh orang itu? Lebih 10 ya? Mungkin itu termasuk kelompok besar, kelompok 1 sekitar 20. Kalau kelompok 7 kebaktian berapa banyak? Ya? Oh, ini kelompok 7 biasanya berapa? Di kelompok 7 biasanya berapa orang? Sekitar 15. Belasan orang. Kalau kelompok 2, kelompok 2 itu tadi ya? Ya, biasanya berapa orang di kelompok 2? Sedikit. Oh, toh banyak kalau kebaktian. Tidak, maksudnya Pak, kalau ibadah bergilirnya ya. Kelompok 4? Ada kelompok 4? Kalau kelompok 4 biasanya banyak atau sedikit? Ya? Tidak terlalu banyak. Kelompok 3? Biasanya berapa? Ada kelompok 3? Ya. Itu biasanya kalau kebaktian PPGT sana. Oh, tidak ikut juga. Kelompok 5? Agak banyak atau kurang? Lumayan banyak. Oke, mungkin sama dengan Rantepo tadi ya, sekitar 20. Ya, ini kan doa itu bukan yang saya ucapkan saja ya. Sementara kita ini itu sebuah doa. Karena kita prihatin. Kita berlelah-lelah kan untuk mengurus PPGT, tapi hasilnya segini-begini saja. Saudara prihatin atau tidak dengan cara begitu? Ada kecewa atau tidak? Kita kecewa. Pendeta juga kecewa, majelis juga kecewa dan lain-lain. Kalau kita tidak kecewa karena kurangnya orang aktif, sebetulnya kita sedang tidak sadar bahwa iblis sedang menguasai banyak anggota kita. Nah, sekarang sudah nyata begitu pentingnya pengurus. Kita semua yang hadir saat ini, ayo kita berseru kepada Allah pada sore hari ini. Tuhan nyatakan kuasanya melalui kita, dan Roh Kudus itu perlahan-lahan menggerakkan juga anak-anak muda yang lain supaya mereka memastikan jalannya benar, supaya mereka memastikan menikmati kepastian keselamatan di dalam Kristus dengan cara hidup baru, yaitu memusatkan hidup pada Kristus, takut akan Allah. Jadi ini kita prihatin, pemuda prihatin, gereja prihatin, kurangnya orang mengalami persekutuan akrab dan intim dengan Tuhan di berbagai tempat. Maka saat ini ayo kita berteriak kepada Tuhan dengan menyanyikan sebuah Allah kuasa. Mari kita mohon Allah nyatakan kuasanya untuk teman-temanmu, untuk anggota pemuda di kelompok, anggota pemuda di sini, di jemaat Rantepo. Tuhan belas kasihannya menggerakkan mereka. Sambil kita memohon kuasa Allah, kita nyanyikan lagu Allah kuasa untuk mereka yang kita doakan saat ini. Mari kuasa Allah untuk pemuda-pemuda yang malas bersekutu. Allah kuasa segala perkara, umat Dia ciptakan
isi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa, Allah kuasa, Allah kuasa. Ya Allah yang maha kuasa, kami PPGT yang hadir dalam ibadah menyembah-Mu, bersungguh-sungguh berdoa kepadamu, mohon Engkau nyatakan kuasa-Mu untuk generasi muda yang tahu mereka semuanya, tetapi kami sangat merindukan mereka ingin menjadi bagian yang aktif dari persekutuan pemuda Gereja Toraja di Jemaat Rantepo bahkan keseluruhannya. Nyatakan kuasa-Mu ya Allah atas pemuda-pemuda yang selama ini belum aktif. Nah itu satu hal. Nah sekarang saya mau kita doakan karena ini peralihan tahun pelajaran ya. Ada di antara kalian sudah tamat, ada yang akan pergi kuliah, ada yang tinggal kuliah atau apapun ya, dimanapun. Tapi kita sudah tahu bahwa memulai sebuah tingkat pendidikan itu adalah hal yang baru, dan selain semangat kita sangat membutuhkan Tuhan nyatakan kuasa-Nya atas cita-citamu, atas semangatmu, atas kesehatanmu, atas semua rencana perjuanganmu selama studi. Siapa yang mau studi, yang baru akan mulai studinya, silakan berdiri. Silakan berdiri yang akan mulai studi. Siapa-siapa? Ayo, yang baru mulai ya? Ya, oke, baru tamat SMA dan akan mulai studi. Oke ya. Oke, semua baik yang akan pergi maupun yang di sini. Kita mau berseru, berteriak kepada Allah. Allah nyatakan kuasa-Mu untuk teman-temanmu ini untuk memulai pendidikannya dengan iman, dengan modal dari Tuhan, melalui kesehatan dan fasilitas yang dibutuhkan nanti. Ayo, mari berdoa untuk teman-temanmu yang akan mulai kuliahnya. Allah kuasa atas mereka, studi dan masa depannya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan. Ya Allah, kami semua berdoa untuk anak-anak muda yang akan melanjutkan studi di sini atau keluar. Engkau nyatakan kuasa-Mu atas mereka, atas cita-cita mereka, atas semangat mereka, dan atas semua yang mereka butuhkan. Amin. Ada yang mencari pekerjaan? Atau semua sudah kerja? Syukurlah kalau sudah kerja. Tidak ada yang sedang mencari pekerjaan? Oke. Hah? Kalau tidak ada, tidak usah kita doa kalau tidak ada. Ayo angkat tangan yang sementara berusaha. 1, 2, 3. Saya bisa minta kalian berdoa, berdiri ya. Ya kita semua serius berdoa kepada Tuhan, memberi kemungkinan kepada kalian kesehatan dan membuka jalan. Bagi kita jalan itu selalu kita gantungkan pada Tuhan ya. Oke, kita lihat teman-temanmu ini yang mencari pekerjaan sudah selesai studinya, sekarang giliran untuk mencari pekerjaan. Ayo, mari kita teriak kepada Tuhan. Allah nyatakan kuasa-Mu kepada teman-teman ini yang mencari pekerjaan. Allah kuasa melakukan
segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan. Ya Allah, berdiri di tengah-tengah kami pada saat ini beberapa anak-Mu, teman kami yang sudah selesai studi dan mencari pekerjaan. Ya Allah, nyatakanlah kuasa-Mu bagi mereka, buka jalan bagi mereka. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, itu yang saya pikir-pikir. Adakah yang merasa perlu didoakan secara khusus? Atau bilang biasa-biasa saja? Tadi sudah berapa istimewanya kita doakan? Semua sehat-sehat ya? Atau ada ibunya yang sakit, atau siapa yang sakit butuh doa bersungguh-sungguh atas imanmu, atas pergaulanmu, atas perubahan-perubahan hidup yang penting dan lain-lain. Kita tidak bisa melakukannya sendiri kecuali Tuhan nyatakan kuasanya. Allah kuasa atas hidupmu. Mari kita berdoa. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan. Ya Allah, kami mohon Engkau menguatkan setiap PPGT ini menjalani hidup dalam semangat dan iman, dan mereka Kau berkati. Ku Maha Kuasa. Amin. Kita berdoa Bapa kami mengakhiri syafaat kita pada malam hari ini. Kita ucapkan bersungguh-sungguh dan penuh penghayatan. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri. PPGT Jemaat Rantepo, berdoa kamu senantiasa, lakukanlah kasih, jangan hanya diposting. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian syukur kita dari PKJ 183. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Sampaikan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha
Mars PPGT. Marilah wahai generasi muda, bangkit dan bersatulah, satukan hati dalam satu iman, satu persatu Tuhan. Terapkan langkah menggapai tujuan yang luhur dan mulia. Hidup damai bahagia sejahtera di dalam kasih Tuhan. Mari bina dan siapkan dirimu demi nusa bangsa dan gereja. Marilah bersama bersekutu, bersaksi dan melayani. Satu hati dalam iman dan kasih, dan wartakanlah Injil keselamatan. Janganlah bimbang, janganlah ragu, Yesus selalu beserta kita. Hiduplah persekutuan kita, PPGT Jayalah. Pada malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Ulang. 1, 2, 3. Halo. Kembali lagi dengan saya Esar dan partner saya. Adit. Sekarang kita akan melangkah ke acara selanjutnya dan yang kalian tunggu-tunggu dan nanti-nantikan, yaitu Door Prize. Bacakan terus ya. Jadi peraturan dari Door Prize ini yaitu di luar pengurus PPGT dan teman-teman yang mengambil bagian tidak boleh mengikuti. Boleh Kakak Adit membacakan pertanyaannya?
Baik, pertanyaannya adalah siapa yang sudah membuat status untuk ibadah bulanan hari ini? Yang sudah membuat status boleh maju ke depan. Yang sudah membuat status boleh maju ke depan. Ayo, Ayo, siapa? Ayo. Boleh maju ke depan. Tanya dulu berapa menit nih? Oke. Ya. Dari siapa namanya dan kelompok berapa? Halo, perkenalkan nama saya Reina dari kelompok 7. Tepuk tangan buat Kakak Rena. Dimohon kepada Bendahara PPGT Jemaat Rantepao yang akan memberikan hadiah kepada Kakak Rena. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu siapa yang mempunyai Foto keluarga, Foto keluarga di di dalam dompet. dompetnya. Ayo yang punya foto keluarga di dalam dompetnya? Ada? Yang punya foto keluarga di dalam dompet? Kalau tidak ada boleh di dalam HP, di galeri yang mempunyai foto keluarga di HP. Ada yang punya foto keluarga di galeri? Boleh maju ke depan? Siapa cepat dia dapat. Kalau tidak saya ngambil. Ayo. Oh. Siapa yang ngambil? Oh, lambat kok dia lah. Nama dan ada kak? Oke. Nama dan kelompok. Perkenalkan, nama saya Chelsea Olivia dari kelompok 5. Kasih. Dimohon kepada Ketua PPGT untuk memberikan hadiah door prize. Sekali lagi dimohon kepada Ketua PPGT untuk memberikan door prize. Kepada Kak Aldi, boleh maju ke depan. Baik, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan yang akan diberikan oleh Ketua PPGT, pemimpin majelis gereja dan pengurus klasis. Kami persilahkan secara berturut-turut. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya kita semua dapat hadir di ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepao. Ya, yang terkasih Bapak Pendeta Pak Pangaloh yang telah memberitakan firman-Nya yang sungguh luar biasa yang dapat kita pahami bersama-sama bahwa kasih itu bukan tentang perkataan tetapi tentang tindakan dan perbuatan kita di kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah hadir di ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepao.
Semoga ke depan teman-teman tetap solid dalam hadir di kegiatan kita ke depannya. Ya, informasi dari pengurus PPGT Jemaat Rantepau bahwa untuk bulan Agustus kita akan adakan ibadah bulanan, tapi kita tidak tahu bagaimana konsep kegiatannya. Entah itu perlombaan karena sesuai dengan 17 Agustus. Jadi kami berharap untuk teman-teman semua untuk selalu tetap aktif di PPGT, karena PPGT lah bagaimana kita belajar untuk menjadi pelayan dan juga untuk masa depan kita. Dan juga informasi kedepannya yaitu mengenai LKPL. Kemarin kita sudah adakan latihan kepemimpinan pemuda dasar, yaitu tingkat jemaat. Kita telah mengikuti selama 3 hari dan akan ada lanjutan, yaitu dari klasis. Dan kami juga sebagai pengurus jemaat sangat berharap kedepannya di LKPL ini jemaat Rantepau lebih banyak untuk aktif di kegiatan LKPL. Dan juga informasi selanjutnya dari pengurus klasis, bahwa saya telah disampaikan dari pengurus klasis karena dia tidak sempat hadir, sebenarnya nanti akan disampaikan oleh ketua pengurus klasis yaitu Kakak Eka. Yang dapat dia sampaikan yaitu mengenai GCB. Jadi semua jemaat di klasis Rantepau untuk melakukan pembentukan kelompok GCB. Nanti bisa diskusi dengan pendeta, entah itu majelis ataupun pengurus jemaat untuk melakukan kegiatan ini. Dan juga pengurus klasis meminta untuk ibadah per kelompok kalau bisa untuk pelayan firman-Nya boleh diambil dari pengurus klasis. Karena ini salah satu programnya dari pengurus klasis untuk masing-masing di jemaat. Dan juga mengenai kegiatan kedepannya, yaitu tentang kegiatan-kegiatan entah itu paduan suara, entah itu akustik, dan juga kegiatan sanggar tarian. Tapi ini belum ada, tapi nanti saya tanya dengan koordinatornya untuk ke depan kita boleh aktifkan lagi untuk PPGT untuk aktif di sanggar tari. Dan juga saya meminta untuk rekan-rekan semua sekali lagi dan harus mengucapkan sangat terima kasih untuk teman-teman yang telah mempersiapkan selama kegiatan kita di ibadah ini. Dari beberapa hari yang lalu teman-teman sudah memberikan waktunya untuk berlatih dari sore sampai malam, itu semua untuk kita nikmati bersama pada saat ini. Dan hari ini memang spesial bahwa untuk ambil bagian di pelayanan ibadah bulan saat ini adalah laki-laki semua. Boleh tepuk tangan dulu. Ya. Dan ke depan semoga untuk bulan depan nanti juga teman-teman perempuannya. Jadi untuk siapkan dirinya untuk ambil bagian yang mana teman-teman untuk minati. Entah itu main musik, kantoria, liturgis. Kalau bisa juga pembawa firman-Nya. Ya, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi kami mewakili pengurus PPGT Jemaat Rantepau mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kure semangat. Baik, terima kasih kepada Ketua PPGT. Jadi pemimpin majelis gereja dan pengurus klasis tidak dapat hadir di tempat ini bersama kita. Maka kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penutup. Tiba saatnya kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang hadir dalam ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepau. Terima kasih juga buat Bapak Emeritus Indu Yohanes Panggalo yang sudah mengambil pada bagian malam hari ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah mengambil ibadah dalam ibadah bulanan pada malam hari ini. Sekarang kita akan makan malam. Dimohon kepada saudari Kakak Grace memimpin kita dalam doa.
Ya, sebelum kita menerima berkat yang telah disediakan pengurus di tempat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan dalam persekutuan kami pada saat ini. Itu boleh terjadi karena kasih dan tuntunan Tuhan yang terus nyata. Bapa di sorga, pengurus di tempat ini menyediakan berkat berupa makanan dan air minum. Kami bersyukur atasnya, biarlah lewat berkat-Mu ini kami dapat memperoleh kesehatan, kekuatan baru untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan terus anugerahkan kepada kami. Kami juga teringat kepada saudara-saudara kami yang berkekurangan di luar sana ya Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka, biarlah orang-orang di sekitar mereka boleh memberikan mereka kasih. Biar ajarlah kami juga ya Tuhan untuk berbagi kasih kepada mereka yang berkekurangan. Ya Tuhan, selesai kegiatan kami di tempat ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan yang tetap memberkati dan melindungi kami dimanapun kami berada. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, permohonan kami, ungkapan syukur kami sambut berkat-Mu di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih buat Kakak Grace. Sebelum kita menyantap malam, mari kita berfoto di luar gereja, di depan gereja. Di depan mimbar. Silakan maju ke depan mimbar. Tuhan Allah beserta